Hai guys, jadi hari ini tuh hari kita buat nabung. Nah, kenapa kok kita nabung? Karena kita itu mau rekreasi dan kita disuruh wali kelas buat nabung. Jadi kan hari ini aku juga lagi ada di depan kelas. Jadi kita mau masuk, mau bayar nabung ke bendahara biar nanti nggak dimarahin. Yuk kita masuk guys. Wing. Oke guys, kita mau masuk. Iya, bayar nomor ya siap sip Rudin. Aku nomor 13 tolong iya iki lho aku iki anti pending tugas sih. Iya makasih ya. Iki aku bayar absen 17 bulan kemarin. Loh, bulan ini gak bayar ta? Iya besok kalau gampang ya. Besok suwe iki. Halah. Lah apa sih iki rame-rame? Iki lho bendahara aku tak bayar dhisik. Ih, kok timbangin dimarahin aku. Iki lokasi nunggak. Ya apa aku lapor nang guru. Iya gak apa-apa wis. Kan sing penting arek-arekku jang kebayare aman-aman. Iya wis penting jangkep setahun ndak wis. Tapi sini soal kene nabung terus ya, per bulan nabung terus. Kira-kira kene setahun itu untuk piro ya? Iya lah nek kene ya bulan pertama ya. Kene nabung saya terus nambah 5.000 per bulan terus ya apa itu? Iku mah gampang, gak usah dipikir. Sing penting kan kok jangkep. Yo, pokoknya kene iku kudu oleh 1.665.000. Iya, reklasine kok aku tuh enggak sih Mas. Iya, larang. Memang 1.665.000. Nah, itu kira-kira sekarang tahun nih boleh 1 juta itu. Iya. Tahun kan piro? Ini kan suwe meneh kan Iya, SMA. itu pasti yo kayak enggak sih. Iya. Yo, tapi kene kan tambahnya itu pakai situ ket. Iya. Sampai iya. Luwet gak sih? Udah. Daripada kalian mikir-mikir itu, mending kita bahas di pembahasan setelah ini. Yuk kita simak. Jadi, pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan barisan dan deret. Hayo, siapa yang masih ingat materi kelas berapa itu? Aku Kelas 11. Nah, betul sekali. Sebelum kita bahas, yuk kita kenalan. Halo teman-teman, kenalin, aku Amelia, nomor absen 3. Aku Faiz Aziz Wibowo, biasa dipanggil Faiz, aku absen 13. Aku Irakil Mutiara Putri, absen 17. Aku Nabila Nada, biasa dipanggil Nabila, absen 20. Aku Sazia Mirza Rizfanti, biasanya dipanggil Sazia, aku nomor absen 32. Oke, karena kita udah kenalan semua, kita bahas singkat yuk, apa sih baris dan deret aritmatika itu? Yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dua suku berurutan sama dan tetap. Baris aritmatika juga disebut barisan hitungan. Nah, kalau deret aritmatika, yaitu perolehan hasil jika suku-suku suatu barisan aritmatika dijumlah. Deret aritmatika ini disebut juga deret hitungan. Dari permasalahan video sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa ada dua permasalahan yang harus diselesaikan dengan rumus barisan dan deret aritmatika. Pertanyaan pertama yaitu berapa jumlah tabungan setelah setahun, dan pertanyaan kedua yaitu setelah berapa tahun jumlah tabungan akan menjadi Rp1.665.000. Kalian mau tahu penjelasannya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Yuk ingat kembali konsepnya. Berikut rumus-rumus barisan dan deret aritmatika. Untuk mencari suku ke N, maka rumusnya UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. UN merupakan notasi dari suku ke N, A merupakan suku pertama dan bisa dinotasikan dalam bentuk U1, sedangkan N merupakan banyak suku dan B adalah beda atau selisih. Untuk mencari B, kita bisa menggunakan rumus UN kurangi 1. Untuk mengetahui nilai suku tengah, kita dapat mengikuti rumus UT sama dengan setengah A plus UN sama dengan setengah U1 plus UN. UT merupakan notasi dari nilai suku tengah. Lalu, rumus untuk mencari suku keberapakah untuk menjadi suku tengah, kita dapat mengikuti rumus T sama dengan N plus 1 per 2.
Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah n suku pertama, kita dapat mengikuti rumus Sn sama dengan n per 2 A plus UN. Sn merupakan notasi dari jumlah n suku pertama. N merupakan banyak suku, n per 2 dikali A yang merupakan suku pertama plus UN. UN merupakan suku ke N. Kita juga bisa menggunakan rumus lainnya untuk mengetahui jumlah N suku pertama dengan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N kurangi 1 kali B. Dan yang terakhir, ini merupakan rumus alternatif lainnya untuk mencari suku ke N dengan cara UN sama dengan Sn dikurangi Sn kurangi 1. Nah, sekarang kita jawab nih teman-teman. Di pembahasan ini kita tuh ada dua opsi ya, opsi A sama opsi B, dan setiap opsi itu ada dua cara. Sekarang kita jawab soal tadi dengan opsi A cara satu terlebih dahulu ya. Pertama, kita menulis apa yang diketahui di soalnya tadi. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk mengerjakannya dan memasukkan angka-angkanya ke rumus. Setelah itu kita kerjakan ya yang ada di sebelah kanan ini. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1B. Setelah itu di bawahnya Sn-nya diganti S12. Kenapa? Karena di soalnya tadi pertanyaannya itu berapa uang yang didapatkan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kan ada 12. Nah 12-nya ini jadi penggantiannya. Jadi S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2A ditambah 12 kurangi 1B. Nah di bawahnya ini 12 per 2 dibagi ya, hasilnya 6. Setelah itu dikali 2, A-nya diganti 50.000, jadi 2 kali 50.000 ditambah 12 kurangi 1 sama dengan 11, B-nya diganti 5.000. Setelah itu kita hitung lagi, 6-nya masih tetap. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu supaya lebih mudah ya. 2 kali 50.000 sama dengan 100.000 ditambah 11 kali 5.000 sama dengan 55.000. Kita turun lagi nih, 6-nya masih tetap. Kita jumlah yang hasilnya tadi ya, 100.000 ditambah 55.000 sama dengan 155.000. Nah tinggal dikali aja nih, bisa pakai cara manual atau kalkulator ya supaya bisa lebih cepat. Nah 6 kali 155.000 sama dengan 930.000. Jadi dalam setahun kita bisa mengumpulkan uang sebanyak 930.000. Soal A ini bisa dikerjakan juga menggunakan cara yang kedua seperti berikut, dan hasilnya sama dengan cara yang pertama. Nah, karena tadi udah dijelasin soal di opsi A dengan dua cara yang berbeda, sekarang aku mau jelasin sama kalian penjelasan untuk opsi B dengan cara yang pertama. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menulis dulu apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, setelah kalian menulis dulu apa aja yang diketahui di dalam soal, kalian bisa substitusikan ke dalam rumus. Kita pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N-1 dikali B. Setelah itu, kita ganti Sn-nya dengan 1.665.000. Kita sama dengankan N per 2, lalu buka kurung 2A-nya tadi itu, A-nya diganti dengan 50.000. Jadi 2 dikali 50.000 ditambah N-1 dikali B-nya kita ganti dengan 5.000. Tutup kurung. Setelah itu, 2-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, hasilnya adalah 3.330.000. Setelah itu kita sama dengankan N dalam kurung 2 kali 50.000 adalah 100.000, jadi kita tulis 100.000 ditambah N-1 itu dikalikan silang dengan 5.000. Hasilnya adalah 5.000 N dikurangi 5.000. Setelah itu kita hitung semuanya, kita total. Jadinya ketemu 3.330.000 sama dengan N dalam kurung 95.000 ditambah 5.000 N. Setelah itu kita kali silang N dengan yang ada di dalam kurung. Ditemukan hasil 3.330.000 sama dengan 95.000 N ditambah 5.000 N kuadrat. Nah, berhubung di setiap bilangan itu ada 3 nol yang menandakan ribu, jadi kita coret ketiganya biar nanti nggak kesusahan kalian menghitungnya.
Nah, ditemukanlah hasil 1330 sama dengan 95N ditambah 5N kuadrat. 3330-nya kita pindah ruaskan ke kanan, menghasilkan 5N kuadrat ditambah 95N min 3330 sama dengan 0. Setelah itu kita bagi semua bilangan dengan 5. Temukan hasil N kuadrat ditambah 19N min 666 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, ditemukan hasil dalam kurung N min 18 dan dalam kurung N plus 37 sama dengan 0. Nah, ditemukan juga N-nya adalah 18 atau N sama dengan min 37. Nah, yang memenuhi persyaratan ini adalah bilangan yang positif. Jadi yang kita pakai adalah N sama dengan 18 dengan hasil 18 bulan sama dengan 1,5 tahun. Meskipun kita bisa menyelesaikan dengan cara tadi, kita juga bisa kok pakai cara alternatif lainnya. Berikut penyelesaian opsi B dengan cara kedua. Dari dua permasalahan yang dapat kita ambil di atas, dapat kita selesaikan dengan masing-masing dua cara. Tinggal kita pilih saja manakah cara yang efektif buat diri kita masing-masing, yang sekiranya membuat kita lebih paham atau lebih cepat untuk menyelesaikan permasalahan. Matematika itu nggak sulit kok, asal kita paham konsepnya dan telaten untuk mengerjakan step-stepnya. Waduh, udah mau akhir aja nih. Oh ya, sebelum kita tutup presentasi kita ada kata-kata nih. Anak IPA tapi nggak bisa matematika. Ya bener aja.